doanya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kakak mau perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Lisa Anggreni, bisa dipanggil Kak Lisa. Di sini kakak mengajar mata pelajaran fisika. Nah, oke, sebelumnya adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang usaha dan energi. Sebelum lebih lanjut, kakak ingin menyampaikan dulu apa tujuan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi usaha dan energi, kakak harap adik-adik semua dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan usaha, kemudian apa yang dimaksud dengan energi, apa saja macam-macam usaha, dan bagaimana menentukan nilai dari sebuah usaha dan menentukan nilai dari masing-masing energi yang akan kita pelajari nantinya. Selanjutnya, tujuan yang terakhir, adik-adik sekalian, kakak harapkan setelah mempelajari materi ini dapat menganalisis energi yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Itu energi apa yang terjadi? Nah, baiklah, kita pada materi usaha dan energi itu ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mempelajari apa yang dimaksud dengan usaha. Kemudian submateri yang kedua, kita akan mempelajari tentang energi. Yang pertama, apa sih pengertian dari energi tersebut? Kemudian yang ketiga itu macam-macam energi. Nah, apa saja macam-macam energi yang ada di lingkungan kita? Nah, dan bagaimana rumusnya dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu. Nah, usaha. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendorong atau menarik sebuah kursi atau menarik sebuah meja? Oke, nah kalau kita mendorong atau menarik sebuah meja, mejanya akan berpindah atau tidak? Iya, benar. Meja yang kita tarik atau kita dorong itu akan berpindah. Nah, itulah yang dinamakan dengan usaha. Jadi, pengertian usaha itu sendiri Nah, yang dikatakan dengan usaha itu tarikan atau dorongan yang kita berikan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah dari posisi awal ke posisi setelah kita tarik atau kita dorong. Contohnya seperti ini. Ini kita gambarkan dengan sebuah benda. Awalnya bendanya berada di titik A. Nah, kemudian kita berikan sebuah tarikan atau dorongan. Kita tarik benda tersebut ke arah kanan. Maka benda yang awalnya di posisi A akan berpindah ke posisi B dengan jarak
satuannya adalah joule. Kemudian F itu adalah gaya, dengan satuan gaya adalah Newton, dan S itu adalah jarak dengan satuan meter. Oke, dari sini adik-adik paham? Ya, kalau paham kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal yang berbunyi sebuah meja diberi gaya sebesar 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dimiliki oleh benda tersebut? Nah, kita tulis dulu diketahuinya dari soal. Diketahui di sini ada gaya. Dengan lambang gaya itu adalah F. F sama dengan 10 Newton. Kemudian benda tersebut berpindah sejauh 5 meter. Di sini diketahui jarak atau S-nya sebesar 5 meter. Dan yang ditanya berapa usaha dari benda tersebut, di mana adalah ini. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita perhatikan dulu apakah setiap besaran yang diketahui dalam soal tersebut sudah memiliki satuan yang sama dengan ketetapan dari rumusnya. Yang pertama itu adalah F 10 Newton dengan satuan Newton. Di sini F dengan satuan Newton, berarti tidak perlu kita rubah lagi satuannya. Kemudian S itu satuannya dalam meter. Dari rumus S harus dalam berbentuk meter. Maka dari soal ini tidak ada yang harus kita rubah terlebih dahulu satuannya. Nah, dengan demikian langsung kita masuk saja ke rumusnya, di mana W sama dengan F dikali S, di mana F-nya adalah 10 Newton dikali S-nya 5 meter, sehingga didapat 10 dikali 5 itu 50 dengan satuan usaha itu adalah joule. Oke. Nah, kalau misalnya ada soal yang ditanyakan misalnya berapa usaha gaya pada yang diberikan pada meja tersebut, itu juga bisa kita mencarinya.
Di sini usaha sama dengan F dikali S. Kalau misalnya F yang ditanyakan pada soal, kita tutup aja F-nya. Maka yang tersisa rumusnya itu adalah W per S, di mana usaha dibagi waktu. Kalaupun misalnya S-nya yang ditanya atau jaraknya yang ditanya, maka kita tutup S-nya. Sisa yang rumus yang tersisa itu tinggal W per F, di mana usaha dibagi gaya. Nah, adik-adik paham untuk sampai di sini? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita sudah membahas tentang usaha. Nah, subbab yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah energi. Nah, sebelumnya manusia membutuhkan makanan untuk apa? Iya, benar, manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas, belajar, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak makan? Nah, kemudian kita disuruh untuk melakukan sebuah aktivitas atau mengerjakan sebuah soal yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Apa yang akan kita rasakan? Ya benar, kita tidak akan fokus. Fokus kita akan teralihkan dengan rasa lapar yang ada. Otomatis soal yang diberikan tidak akan selesai kita kerjakan. Nah, di sini itu berkaitan dengan yang namanya energi. Jadi energi itu sendiri apa? Yang dari ilustrasi yang kakak katakan tadi, di mana manusia membutuhkan makanan untuk bisa beraktivitas, berjalan, belajar, berlari dan lain sebagainya. Ya benar, energi itu merupakan sebuah kemampuan. Ya, di sini kakak tulis. Energi itu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Di sini kita membutuhkan makan. Nah, sebagai kemampuan kita, sebagai energi kita untuk apa? Untuk bisa belajar dengan fokus, untuk bisa berjalan dengan kuat, tidak ada pingsan dan lain sebagainya. Oke. Terkait materi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi energi, kita lanjut kepada sub materi yang ketiga, yaitu macam-macam energi. Macam-macam energi. Tadi itu energi kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ya. Nah di sini ada yang namanya energi. Itu energi ya, energi kinetik. Yang pertama, bentuk-bentuk energi atau macam-macam energi itu adalah energi kinetik. Misalnya nih, adik-adik semua tahu yang mana bola kasti?
Ya, adik-adik semua tahu nggak yang dinamakan dengan bola pingpong? Ya, benar. Bola kasti dan bola pingpong ukurannya sama atau berbeda? Berbeda, iya. Mana yang lebih berat? Bola kasti atau bola pingpong? Benar sekali, bola kasti yang lebih berat, Kak, karena dia ukurannya lebih besar. Oke, sebelumnya Kakak mau tanya dulu, apakah setiap benda yang ada di dunia ini memiliki massa atau berat? Ya, setiap sesuatu atau benda itu ada beratnya. Nah, di sini tadi Kakak umpamakan dengan sebuah bola kasti dan sebuah bola pingpong. Kira-kira jika kita dilempar menggunakan bola tersebut, kedua bola dengan kecepatan yang sama, dilempar mengenai tubuh kita, kira-kira mana yang lebih sakit? Ya, benar, sakit yang bola kasti. Kenapa? Karena massa dari bola kasti itu lebih berat. Nah, dalam energi kinetik yang berpengaruh itu yang pertama adalah M-nya atau massa. Kemudian yang kedua, misalnya kalian sama-sama dilempar menggunakan bola kasti, tapi dengan kecepatan berbeda. Yang pertama kecepatannya pelan, kemudian kalian dilempar dengan kecepatan yang sangat besar. Kira-kira mana yang lebih sakit? Iya, benar, lebih sakit saat kita terkena bola dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, dalam energi kinetik ini berpengaruh juga yang namanya kecepatan. Oke, nah dalam energi kinetik ada dua besaran yang berpengaruh. Yang pertama ada massa dan yang kedua itu ada kecepatan. Nah, kakak mau tanya lagi. Sebelum benda itu bergerak, dia memiliki kecepatan tertentu. Dia dimulai dengan kecepatan 0 atau sudah bergerak terlebih dahulu tanpa kita gerakkan. Iya, benar. Contohnya aja motor. Sebelum motor itu berjalan, motornya diam dulu apa enggak? Diam dulu. Iya, diam dulu. Nah, di mana diawali dengan kecepatannya itu 0 dulu, baru menjadi kecepatan tertentu. Nah, di sini ada berlaku pada energi kinetik itu setengah. Setengah ini menandakan bahwa kecepatan dari benda tersebut itu dimulai dari 0 kemudian perlahan meningkat ke kecepatan tertentu. Oke. Nah, ada pun rumus dari energi kinetik. Energi kinetik ini kita lambangkan dengan EK. Di mana rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Di sini ada V kuadratnya. Maksudnya kecepatan setengah ini lebih kecil daripada kecepatan yang seterusnya tersebut, ya. Dengan keterangan dari rumus EK ini sama dengan energi kinetik. Dengan satuan energi itu adalah joule. Kemudian di sini ada M. M itu adalah massa. Dengan satuan massa berupa kilogram. Dan yang terakhir ada V, itu adalah kecepatan. Dengan satuan kecepatan meter per sekon. Oke. Terkait rumus adik-adik bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kita lanjut ke contoh soal.
Di sini ada soal yang berbunyi sebuah mobil bermassa 100 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan energi kinetik dari mobil tersebut. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, diketahui ada massa mobil sebesar 100 kg. Kemudian juga diketahui kecepatan dari mobil tersebut. Kecepatannya V sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya pada soal itu tentukan energi kinetiknya, EK. Ingat, sebelum kita menjawab masukkan rumus, kita perhatikan dulu satuan dari setiap besaran yang diketahui dari soal. Apakah sudah sesuai satuannya dengan rumus atau belum? Kalau misalnya belum, kita rubah dulu sesuai rumus. Jika sudah, baru bisa kita lanjutkan memasukkan angkanya ke dalam rumus yang ada. Nah, di sini massanya sudah dalam satuan kilogram. Kemudian kecepatannya sudah dalam meter per sekon. Sudah sama dengan rumus? Ya, sudah sama. Jika sudah sama, langsung saja kita masuk ke rumus, di mana EK sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Setengah M-nya itu 100, V-nya di sini ada 20 meter per sekon dikuadratkan. Nah, di sini bisa kita bagi dulu tinggal 50. Sehingga 50 kilogram kita kalikan dengan 20 kuadrat. 20 kali 20 berapa? Iya, 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Di sini satuannya juga kita ikut dikuadratkan, sehingga hasilnya berapa? Di sini ada 5 dan 4. 5 kali 4 20. Nah, di sini ada 6-nya 1 2 3. 20.000 joule. Oke, adik-adik ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita contek dulu, dan di sini kita sudah membahas tentang energi kinetik. Selanjutnya kita masuk ke energi potensial. Energi potensial. Nah, tadi energi kinetik itu apa? Ya, energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan, atau energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Benda bergerak. Kemudian yang energi potensial. Kira-kira energi potensial ini dimiliki oleh benda yang seperti apa? Ya, dia bergerak apa enggak? Oke, kita lanjut. Energi potensial. Kalian pernah melihat buah kelapa yang masih tergantung di pohonnya? Pernah. Nah, saat buah kelapa tersebut jatuh, dia jatuhnya ke bawah atau ke atas? Yang ke bawah. Kalau ke bawah, kenapa benda tersebut bisa jatuhnya ke bawah atau enggak ke atas saja? Ya, benar sekali, karena ada gaya gravitasi buminya yang bekerja, sehingga setiap sesuatu yang saat berada di ketinggian tertentu dan dia dilepaskan atau jatuh, maka jatuhnya akan ke bawah. Ya, oke, misalnya ini spidol, ibu punya spidol. Kalau misalnya spidol ini ibu lepas, makanya jatuhnya ke mana? Ya, ke bawah juga. Di situ ada pengaruh gaya gravitasi. Oke. Gravitasi bumi. Nah, setiap
dan dia memiliki massa. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang dimaksud dengan energi potensial itu? Kalau misalnya benda spidol ini Ibu letakkan di atas meja, apakah posisi dari spidol ini tetap di atas meja atau dia bisa jatuh tanpa kita senggol atau tanpa kita berikan apapun? Tetap di atas meja. Oke, tetap di atas meja. Tapi misalnya jika spidol ini digeser sampai ke ujung meja dan spidol ini akan terjatuh, benar, spidol ini akan terjatuh sehingga dari meja ke lantai itu berjarak apa enggak? Ya, benar, ada jaraknya dari tinggi meja ke lantai. Nah, di sini ada juga yang berpengaruh ketinggian. Jadi energi potensial itu apa, Bu? Nah, energi potensial itu sendiri merupakan energi yang dimiliki benda potensial ini akan berlaku bagi benda yang memiliki jarak dengan tanah atau lantai. Nah, misalnya spidol ini diletakkan di sini. Apakah dia mempunyai jarak terhadap lantai? Iya, benar, dia ada jaraknya terhadap lantai. Berarti spidol ini memiliki energi potensial atau tidak? Benar sekali. Nah, spidol ini jika Ibu letakkan di dekat papan tulis ini, maka dia memiliki energi potensial karena dia memiliki jarak dari lantai. Kemudian, misalnya spidol ini Ibu letakkan di atas lantai. Apakah spidol ini memiliki yang namanya energi potensial? Tidak. Kenapa tidak? Ya karena spidol ini terletak di atas lantai. Jarak spidol ke lantai itu tidak bisa kita ukur. Dia menyatu dengan lantai. Maka sama saja dengan halnya itu adalah 0. Oke, jadi rumus dari energi potensial itu EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, di sini M itu adalah massa dengan satuan massa itu kilogram. Kemudian G itu adalah gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini sudah memiliki nilai, ya, nilainya berapa? Nilainya itu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah ketetapan dari nilai gravitasi bumi. Kemudian ketinggian dengan satuannya adalah meter. Nah, adapun satuan dari energi potensial itu adalah joule. Nah, ini kapan Bu kita pakai gravitasinya 9,8 atau kapan kita pakai yang 10? Nah, kapan kita memakai 9,8 atau kapan kita memakai nilai G-nya itu 10, itu tergantung pada soalnya. Jika di soal sudah diketahui G-nya, maka kita harus menggunakan G yang sesuai pada soal. Baik dia dalam 9,8 atau dalam 10, bebas, kita tergantung soalnya. Kita harus mengikuti G yang ada pada soal tersebut. Nah, bagaimana jika pada soal tidak diketahui nilai G-nya?
mengkalikannya. Nah, kalau kakak pribadi, kakak lebih menyarankan jika tidak diketahui pada soal itu gunakan G yang 10 meter per sekon kuadrat. Karena misalnya saat M-nya berbentuk koma, misalnya 0,5, maka lebih mudah kita mengalihkan dengan 10 sehingga hasilnya nanti 5. Ya. Untuk contoh soal, nah di sini ada contoh soal di mana sebuah kelapa bermasa 500 gram berada pada ketinggian 5 meter. Tentukan energi potensial dari kelapa tersebut jika G atau gravitasi buminya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui ada apa saja? Ya, ada massa M-nya sama dengan 500 gram. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ya, ada ketinggian atau ada H-nya sama dengan 5 meter. Yang ditanya, berapakah energi potensial dari benda tersebut? Nah, dari yang diketahui juga ada G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya energi potensial atau EP. Nah, sebelum kita memasuki rumus EP, kita lihat dulu satuannya. Apakah sudah sama dengan satuan yang seharusnya atau belum? Jika belum, kita rubah terlebih dahulu. Nah, di sini massa, seharusnya massa itu dengan satuan dengan satuan kilogram, tapi dalam soal dia masih berupa gram. Kita rubah dulu. Nah, kita rubah 500 gram ke kilogram, naik apa turun? Tangganya km, hm, dan, m itu naik apa turun? Ya, dia turun atau naik. Benar. Dari gram ke kilogram dia naik. Naiknya kalau naik kita kali atau kita bagi? Ya, kita bagi. Kalau tangganya naik dibagi berapa? Dia naiknya 3 tangga, berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti kita bagi 1000. Nah, kita coret aja nolnya. Dia 0,5 kilogram. Berarti dalam soal massa yang kita masukkan itu 0,5, bukan 500. Nah, kita masukkan saja ke soal. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M-nya 0,5 kilogram dikali G-nya 10
kita lanjutkan ke sini. NP sama dengan 0,5 kita kali 10, hasilnya ya 5. Ingat satuannya di sini ada kilogram, di sini ada meter per sekon kuadrat. Masih kita tulis kilogram meter per sekon kuadrat, kita kalikan dengan 5M. Nah, 5 dikali 5 hasilnya iya 25. 25 ini kita tulis kilogram meter. Di sini ada M, di sini ada M. M dikali M ya hasilnya M kuadrat per sekon kuadrat atau sama dengan 25 Joule. Oke. Sampai sini adik-adik ada pertanyaan terkait energi potensial? Udah paham Kak? Oke. Kalau udah paham, kalau misalnya nih di soal yang diketahui itu besar energi potensialnya. Nah, kemudian yang diketahui lagi ketinggiannya. Bagaimana kita mencari berapa massa dari benda tersebut? Ingat kita menggunakan yang namanya rumus segitiga. Segitiga ini berlaku, masih berlaku rumus segitiga. Di sini EP M dikali G dikali H. Saat misalnya nanti di soal yang diketahui nilai EP-nya dan yang ditanya berapa ketinggian dari benda tersebut, maka kita tutup aja hanya tinggal EP per M dikali G. Nah, paham adik-adik? Oke, jika paham, kakak akan memberikan satu soal, ya. Contoh soal lagi. Jika ada soal di mana sebuah benda bermassa 10 kg dengan energi potensial dari benda tersebut itu sebesar 150 Joule. Nah, yang ditanyakan tentukan ketinggian dari benda tersebut. Dengan pada soal ini D-nya digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ingat kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui ada massa benda. Massa benda kenapa? Ya 10 kg. Kemudian ada EP atau energi potensialnya sudah diketahui sebesar 150 Joule. Dengan G itu 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya tentukan ketinggian dari benda tersebut, itu adalah hanya. Nah, di sini bukan EP lagi yang ditanya, tapi hanya. Bagaimana rumus yang kita gunakan? Ya, kita berpatokan pada rumus segitiga ini, di mana saat ditanya itu adalah H, maka kita tutup aja hanya. Maka berapa yang tersisa? Ya, yang tersisa itu EP
Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi yang terakhir yaitu energi mekanik. Nah, tadi energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki jarak dengan tanah. Nah, selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik ini kira-kira energi apa? Nah, ingat kata kuncinya, energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki jarak dengan tanah. Nah, yang energi mekanik, di sini siapa yang pernah bermain ayunan? Ya, pernah bermain ayunan. Di ayunan itu, ayunannya digantung. Ada jaraknya nggak ayunan ke tanah? Ya, ada jaraknya. Dari ayunan yang akan kita gunakan tadi terhadap tanah. Oke, ada jaraknya. Berarti ada energi apa di sana kalau ada jarak? Yang benar, ada energi potensialnya. Saat kita menaiki ayunan tersebut, kita ditarik oleh teman kita, kemudian kita didorong sehingga kita berayun. Nah, saat kita berayun tersebut, ada kecepatan nggak di situ? Iya, kita berayun. Di situ juga ada kecepatannya. Nah, kalau berkaitan dengan kecepatan, tadi kalian sudah diayun oleh teman-teman, kalian bergerak apa enggak? Iya, kalian bergerak. Kalau kita bergerak, ada energi apa yang terjadi pada gas tersebut? Iya, ada energi kinetiknya karena dia bergerak, ada kecepatan dari kita saat diayunkan. Nah, jadi energi mekanik itu apakah? Dia bergerak dan dia memiliki ketinggian. Nah, jadi energi mekanik itu energi total, ya. Energi total. Dia memiliki energi potensial dan juga memiliki energi kinetik. Nah, jika dinamakan dengan total itu biasanya dikurangi atau dijumlahkan. Iya, dijumlahkan dengan rumus energi mekanik itu EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, EM itu adalah energi mekanik. Dengan rumusnya energi kinetik ditambah energi potensial. Dengan EM energi mekanik dengan satuan joule. Kemudian energi kinetik dilambangkan dengan EK dengan satuan joule. Dan EP itu energi potensial dengan satuannya joule. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Terkait energi mekanik, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke contoh soalnya.
sebuah contoh soal yang berbunyi sebuah mobil berada di sebuah tanjakan dengan ketinggian 6 meter. Kemudian massa dari mobil tersebut sebesar 10 kg dan mobil melaju dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan energi mekanik dari mobil tersebut dengan gaya gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon. Diketahui ada ketinggiannya, berarti ada H sebesar 6 meter. Kemudian mobil bermassa, berarti diketahui juga M-nya sebesar 10 kg. Nah, selanjutnya mobil tersebut juga sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, sehingga sama dengan 4 meter per sekon dengan gaya gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di sini adalah EM-nya. Nah, ditanya EM. Tadi EM itu EK ditambah EP. Di sini sudah ada yang diketahui belum berapa EK-nya, berapa EP-nya? Enggak. Jika belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu berapa EP dan berapa EK-nya. Nah, kita cari dulu EK. Nah, sebelum memasuki rumus, kita perhatikan dulu apakah ketinggian sudah dalam bentuk meter? Iya, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian massa sudah dalam bentuk kilogram, berarti tidak perlu kita ubah. Kecepatan sudah dalam bentuk meter per sekon, juga tidak perlu kita ubah lagi. Dan G-nya sudah 10 meter per sekon kuadrat. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Nah, di sini setengah M-nya itu ada 10 kg dan V-nya itu 4 meter per sekon dikuadratkan. Nah, di sini 10 dengan 2 bisa kita coret, tinggal 5. 5 kg di sini kita langsung saja dikuadratkan. 4 dikali 4 16. Nah, M kuadrat per S kuadrat. 5 dikali 16 berapa? 5 dikali 6 30. Iya, 5 kali 1 5 ditambah 3 ya 8 joule. Nah, di sini sudah dapat EK-nya. Kemudian kita cari dulu EP, berapa EP-nya, karena dalam energi mekanik kita harus punya EK dan punya EP. Baru kita cari EP. M kali G dikali H. M-nya itu 10, G-nya 10 dikalikan dengan H 6 meter. Oke, 10 kali 10 100 dikali 6 iya 600 joule. Oke, sini sudah dapat nih. Sudah dapat EK, sudah dapat EP yang bisa kita masukkan ke rumus untuk menentukan energi mekaniknya. Nah, energi mekanik itu EK ditambah EP. EK-nya 80 ditambah 600 sehingga didapat 680 joule. Nah, di sini lebih besar energi potensialnya daripada energi kinetik. Kenapa begitu? Karena
kinetiknya itu lebih rendah dan energi potensialnya berada pada nilai maksimum karena dia berada di puncak. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu pada adik-adik, siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah jika sudah hadir semua berarti kalian sudah bisa memahami materi yang kita pelajari. Ya, jika sudah, sebelum kita menutup proses pembelajaran, kita simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi kita mempelajari tentang usaha dan energi. Ya, usaha dan energi. Tadi ada yang mengetahui gak apa itu usaha? Ya, usaha itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda itu berpindah. Ya, kemudian rumus dari usaha ada apa? Ya, W sama dengan F dikali S. Kemudian ada energi. Nah, energi itu apa tadi? Ada yang masih ingat? Ya, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Dengan rumus energi kinetik apa? Ya, setengah M dikali V kuadrat. Kemudian ada yang kedua energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang bagaimana? Ya, oleh benda yang memiliki jarak dari tanah atau benda yang memiliki oleh ketinggian. Nah, dengan rumus energi potensial, ya Fp sama dengan M dikali G dikali H. Nah, yang terakhir itu adalah energi mekanik. Energi mekanik itu energi yang bagaimana? Ya, benar sekali. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dan benda yang memiliki ketinggian. Di mana energi mekanik itu disebut dengan energi total dengan rumus Em sama dengan Ek ditambah Ep. Oke. Nah, ada pertanyaan adik-adik semua? Ya, jika tidak, kakak akhiri dengan wabillahi